Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Widya Chandra Dewi, SMM, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Pamulang. Dan kepada teman-teman mahasiswa yang saya sayangi, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Adapun pidato saya kali ini akan terdiri dari 3 pokok bahasan yang sangat penting. Pokok bahasan pertama tentang jasa kedua orang tua, guru atau dosen. Yang kedua, alasan mengapa kita harus berbakti. Dan yang terakhir, cara-cara berbakti kepada orang tua. Ibu Widya dan teman-teman yang saya sayangi, hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu berbakti kepada orang tua. Sebagai generasi muda, kita memiliki kewajiban moral dan agama untuk menghormati, mencintai, dan berbakti kepada orang tua kita. Seorang ibu telah berjasa mengandung kita selama 9 bulan dan berjasa juga melahirkan kita ke dunia dengan rasa sakit yang luar biasa. Bukannya itu saja teman-teman sekalian, setelah susah payah mengandung dan melahirkan, seorang ibu juga sangat lelah dalam merawat anaknya. Kita semua tahu bahwa orang tua adalah anugerah terbesar yang diberikan kepada kita. Mereka telah membimbing, membesarkan, dan memberikan kasih sayang kepada kita sejak kita dilahirkan. Mereka telah mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan mengesampingkan kepentingan mereka sendiri demi kebahagiaan dan kesuksesan kita. Besar sekali jasa seorang ibu, dan tentu saja tidak bisa kita balas dengan harta apapun yang kita miliki. Jangan lupa, seorang bapak pun juga berjasa dengan telah memberikan kita nafkah dengan hasil cucuran keringatnya. Tidak jarang bapak kita harus menang sakit akibat kesusahannya dalam memenuhi kebutuhan kita. Ibu Widya dan teman-teman yang saya sayangi, pengorbanan seorang bapak juga tidak bisa kita pandang sebelah mata saja teman-teman sekalian. Tanpa perjuangan dari bapak kita, rasanya tidak mungkin kita bisa berdiri di kampus yang kita cintai ini. Di samping alasan itu, kita juga berbakti kepada orang tua karena Allah SWT memerintahkan kita untuk berbakti kepada tanpa alasan. Sebagai hamba yang taat kepada Allah, sudah seharusnya kita melakukan apapun yang Allah perintahkan kepada kita semua. Salah satu perintah Allah SWT yang sangat jelas adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu wajib, karena orang tua telah mengasuh dan mendidik kita sampai sekarang ini. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam memeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan pada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah mereka perkataan yang mulia. Begitulah Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana kita sebagai anak harus berbuat baik kepada orang tua. Karena memang sudah sepantasnya dan seharusnya bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang demikian itu karena betapa besar jasa keduanya kepada sang anak. Bagaimana kita dapat berbakti kepada orang tua? Yang pertama, kita harus selalu menghormati dan menghargai mereka. Hormatilah mereka dengan cara berbicara dengan sopan, menghormati pendapat mereka, dan tidak melupakan nasihat-nasihat berharga yang mereka berikan. Yang kedua, kita harus memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Jangan biarkan kesibukan kita menghalangi kita untuk menunjukkan rasa sayang kita kepada orang tua. Luangkan waktu untuk mengobrol dengan mereka, menanyakan kabar, dan membantu mereka dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang ketiga, kita harus membantu dan mendukung mereka. Orang tua kita tidak selamanya memiliki energi dan kesehatan seperti dulu. Oleh karena itu, kita harus siap membantu mereka dalam hal-hal yang mereka butuhkan, seperti tugas rumah tangga, perawatan kesehatan, atau masalah keuangan. Jangan biarkan mereka merasa sendirian dalam menghadapi berbagai kesulitan. Ibu Widya dan teman-teman yang saya sayangi,
Di samping menghormati orang tua, kita juga harus menghormati guru atau dosen. Karena beliaulah yang mengajarkan kita menjadi orang yang berguna pada masa yang akan datang. Walaupun bagaimana tingginya pangkat atau kedudukan seseorang, mereka pasti bekas murid yang tetap berhutang budi kepada gurunya atau dosennya yang pernah mendidiknya di masa lalu. Betul, guru atau dosen adalah tiang penyangga pendidikan yang menjadi penerang dalam kegelapannya kebodohan. Mereka adalah individu yang dengan sabar dan penuh dedikasi memberikan ilmu, wawasan, dan kearifan kepada setiap murid-murid mereka. Mereka tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi juga menginspirasi, membimbing, dan membantu kita tumbuh dan berkembang sebagai individu yang tangguh. Sang guru atau dosen mengorbankan waktu, energi, dan mengorbankan lainnya untuk memastikan kita mendapatkan pendidikan yang terbaik. Mereka membimbing kita melalui kesulitan, menantang kita untuk berpikir secara kritis, dan memberikan kita alat untuk meraih impian kita. Semangat mereka untuk melihat kita sukses adalah api nyala yang tidak akan pernah padam. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk menghormati guru atau dosen dan memuliakannya sebagai kita memuliakan bapak atau ibu kita, karena merekalah yang menyampaikan ilmu kepada kita untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, dan juga sebagai pengganti ibu atau bapak kita ketika kita di sekolah atau di kampus. Ibu Widya dan teman-teman yang saya sayangi, bagaimana kita dapat menghormati jasa guru dan dosen? Pertama-tama, kita harus memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap mereka. Hormatilah guru atau dosen kita dengan memberikan penghormatan yang pantas, termasuk mendengarkan dengan penuh perhatian saat mereka memberikan pengetahuan, mengikuti peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan, serta melakukan mereka dengan sopan dan santun. Kedua, kita harus menghargai ilmu yang mereka berikan. Ilmu yang mereka sampaikan bukan hanyalah berarti sekedar angka atau nilai dalam raport, tetapi juga harta yang mereka inginkan kita sepanjang hidup. Jadilah siswa atau mahasiswa yang tekun dan rajin belajar. Manfaatkan kesempatan dan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Dan teruslah mengejar pengetahuan dengan semangat yang tak pernah surut. Yang ketiga, mari kita ungkapkan rasa terima kasih kita secara tulus kepada guru atau dosen kita. Janganlah kita ragu untuk mengucapkan kata-kata terima kasih yang tulus dan isyarat penghargaan kepada mereka. Ucapkan terima kasih dengan sepenuh hati, karena kata-kata itu akan melampaui batas waktu dan mengisi hati mereka dengan kebanggaan dan kepuasan. Keempat, kita dapat melihatkan rasa terima kasih dengan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang telah mereka ajarkan. Impresi ilmu dengan ilmu yang telah mereka berikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, tidak hanya menjadi pembelajaran di dalam kelas, tapi juga menjadi Bagaimana kita dapat berbakti kepada orang tua? Yang pertama, kita harus selalu menghormati dan menghargai mereka. Hormatilah mereka dengan cara berbicara dengan sopan, menghormati pendapat mereka, dan tidak melupakan nasihat-nasihat berharga yang mereka berikan. Yang kedua, kita harus memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Jangan biarkan kesibukan kita menghalangi kita untuk menunjukkan rasa sayang kita kepada orang tua. Luangkan waktu untuk mengobrol dengan mereka, menanyakan kabar, dan membantu mereka dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang ketiga, kita harus membantu dan mendukung mereka. Orang tua kita tidak selamanya memiliki energi dan kesehatan seperti dulu. Oleh karena itu, kita harus siap membantu mereka dalam hal-hal yang mereka butuhkan, seperti tugas rumah tangga, perawatan kesehatan, atau masalah keuangan. Jangan biarkan mereka merasa sendirian dalam menghadapi berbagai kesulitan. Ibu Widya dan teman-teman yang saya sayangi, di samping menghormati orang tua, kita juga harus menghormati guru atau dosen. Karena beliaulah yang mengajarkan kita menjadi orang yang berguna pada masa yang akan datang. Walaupun bagaimana tingginya pangkat atau kedudukan seseorang, mereka pasti bekas murid yang tetap berhutang budi kepada gurunya atau dosennya yang pernah mendidiknya di masa lalu. Betul, guru atau dosen adalah tiang penyangga pendidikan yang menjadi
penerang dalam kegelapannya kebodohan. Mereka adalah individu yang dengan sabar dan penuh dedikasi memberikan ilmu, wawasan, dan kearifan kepada setiap murid-murid mereka. Mereka tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi juga menginspirasi, membimbing, dan membantu kita tumbuh dan berkembang sebagai individu yang tangguh. Sang guru atau dosen mengorbankan waktu, energi, dan mengorbankan lainnya untuk memastikan kita mendapatkan pendidikan yang terbaik. Mereka membimbing kita melalui kesulitan, menantang kita untuk berpikir secara kritis, dan memberikan kita alat untuk meraih impian kita. Semangat mereka untuk melihat kita sukses adalah api nyala yang tidak akan pernah padam. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk menghormati guru atau dosen dan memuliakannya sebagai kita memuliakan bapak atau ibu kita, karena merekalah yang menyampaikan ilmu kepada kita untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, dan juga sebagai pengganti ibu atau bapak kita ketika kita di sekolah atau di kampus. Ibu Widya dan teman-teman yang saya sayangi, bagaimana kita dapat menghormati jasa guru dan dosen? Pertama-tama, kita harus memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap mereka. Hormatilah guru atau dosen kita dengan memberikan penghormatan yang pantas, termasuk mendengarkan dengan penuh perhatian saat mereka memberikan pengetahuan, mengikuti peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan, serta melakukan mereka dengan sopan dan santun. Kedua, kita harus menghargai ilmu yang mereka berikan. Ilmu yang mereka sampaikan bukan hanyalah berarti sekedar angka atau nilai dalam raport, tetapi juga harta yang mereka inginkan kita sepanjang hidup. Jadilah siswa atau mahasiswa yang tekun dan rajin belajar. Manfaatkan kesempatan dan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Dan teruslah mengejar pengetahuan dengan semangat yang tak pernah surut. Yang ketiga, mari kita ungkapkan rasa terima kasih kita secara tulus kepada guru atau dosen kita. Janganlah kita ragu untuk mengucapkan kata-kata terima kasih yang tulus dan isyarat penghargaan kepada mereka. Ucapkan terima kasih dengan sepenuh hati, karena kata-kata itu akan melampaui batas waktu dan mengisi hati mereka dengan kebanggaan dan kepuasan. Keempat, kita dapat melihatkan rasa terima kasih dengan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang telah mereka ajarkan. Inflasi ilmu dengan ilmu yang telah mereka berikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, tidak hanya menjadi pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga menjadi pegangan yang kita gunakan dalam menghadapi tantangan di dunia nyata. Terakhir, jangan pernah lupakan mereka setelah kita meninggalkan bangku sekolah atau perguruan tinggi. Teruslah menjaga hubungan dengan guru atau dosen kita. Bagikan prestasi kita, perubahan yang terjadi dalam hidup kita, dan kesuksesan yang kita raih. Dengan demikian, kita menunjukkan penghargaan yang berkelanjutan dan memberikan mereka kebanggaan akan pengaruh positif yang telah mereka berikan. Sekian pidato saya mengenai tema berbakti kepada orang tua, guru atau dosen. Semoga kita semua bisa menjadi anak yang berbakti dan mengisi kehidupan orang tua kita dengan kebahagiaan dan cinta. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pidato saya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.